Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Fiqhul Asma'il Husna. Sekarang kita ambil nama berikutnya, Al-Ahadu dan Al-Wahidu, yang artinya apa? Yang Maha Esa atau yang Maha Tunggal. Al-Ahadu dan Al-Wahidu. Boleh dia kasih nama anaknya Abdul Ahad atau Abdul Wahid. Ya, kebanyakan seringnya apa? Abdul Wahid. Ya, tapi bukan yang presiden dulu ya. Namanya doang. Ahad ini kalau di dalam bahasa Indonesia namanya homofon. Bunyinya sama tetapi artinya beda. Ya, hari juga ada namanya hari apa? Ahad. Tapi itu untuk hari. Ya, misalkan di Indonesia juga ada bulan. Bisa untuk yang bulan ada di langit di atas, dan bulan untuk apa? Kalender. Bulan Ramadan, bulan Januari dan seterusnya. Itu pun disebutnya dengan apa? Bulan. Maka untuk nama Allah Subhanahu wa taala Ahad, ya, bukan berarti artinya hari Ahad, tidak. Ya, ketika konteksnya kita berbicara tentang nama Allah, maka yang dimaukan adalah yang Maha Esa. Bukan artinya Ahad, atau kalau bahasa Indonesia minggu, bukan. Jadi ya, atau istilahnya dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah homofon ya. Bisanya ular beracun, itu namanya apa? Bisa. Antum mampu mengerjakan ini, sesuatu ini disebut juga apa? Bisa. Sama-sama apa? Bisa. Apalagi yang bisa kasih contoh? Oh, serang. Serang tulisannya doang sama, tapi ngomongnya sama atau beda? Ini serang sama di serang. Itu nanti apa namanya istilahnya tuh. Jadi penulisannya sama, ucapannya beda. Ada yang pengucapannya sama, penulisannya sama. Kayak apel sama apel. Tulisannya sama, tapi pelafatannya apa? Berbeda. Di sini nama Al-Ahad datang di dalam Al-Quran cuma di satu ayat saja. Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah yang esa. Nah, di sini dalil Allah punya nama apa? Ahad. Dalilnya cuma satu di dalam surat Al-Ikhlas ayat ke-1. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, Al-Ikhlas ini ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu sebanding pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Ya, bukan berarti antum baca 3 kali Al-Ikhlas berarti khatam. Mafhum, enak sekali ya. Mafhum. Tapi yang dimaukan adalah karena Al-Quran itu isinya ada 3 poin besar di dalam Al-Quran. Pertama, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, namanya, sifatnya. Mafhum, ini ya poin pertama yang paling pokok. Ada 3 pondasi besar yang ada dalam Al-Quran. Pertama, menceritakan, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifatnya, perbuatannya, dan seterusnya. Yang ketiga, bercerita tentang hukum. Ya, hukum-hukum ibadah, sholat, puasa, haji, dan seterusnya, bercerita tentang apa? Ahkam. Kemudian yang ketiga, bercerita tentang kisah-kisah ya Nabi, kisah umatnya,
dan balasan untuk yang beriman dan yang kufur. Itu kurang lebih isi yang ada di dalam apa? Al-Quran. Makanya Ahad ini mewakili yang pertama, itu tentang Allah. Allah Esa dalam namanya, Allah Esa dalam sifatnya, Allah Esa dalam zatnya. Nah, itu mewakili sepertiganya. Makanya Al-Ikhlas kata Nabi, ta'dilu thulutsal Quran. Jadi surat Al-Ikhlas itu sebanding seperti apa? Sepertiga Al-Quran. Adapun nama Al-Wahid, ya, kalau tadi kan Ahad, sekarang apa? Al-Wahid. Dia di dalam Al-Quran banyak sekali penyebutannya, lebih dari satu. Banyak terulang di dalam apa? Al-Quran. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat 163, Allah berkata, wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yang esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia. Dia adalah siapa? Ar-Rahmanur Rahim. Perhatikan, Allah tegaskan Allah adalah Tuhan yang esa. Tapi jangan dipahami ketika ada kalimat yang Tuhan yang Maha Esa berarti sudah mengandung makna la ilaha illallah. Tidak. Satu sisi kita sedang berbicara nama Allah itu Wahid, Esa, yang Maha Esa. Satu sisi ada kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa adalah makna tauhid, makna la ilaha illallah. Tidak tepat. Mohon. Karena multitafsir kalimat tersebut, ketuhanan yang Maha Esa menurut siapa? Orang Buddha juga bilang ketuhanan yang Maha Esa. Orang Hindu juga, orang Nasara juga. Jadi kalimat tersebut belum mewakili kalimat tauhid la ilaha illallah. Buktinya masih dibolehkan orang berpegang atau memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Berarti tidak ada mana nafi di dalamnya. Ya, hanya ada isbat saja. Masih orang dibiarkan bebas ketika dia beribadah kepada Allah, ada orang beribadah kepada selain Allah, biarkan saja. Ya, itu sesuai kepercayaan dia dan seterusnya. Ya, berarti apa? Ada konsep yang kurang di situ, ada rukun yang kurang. Seharusnya kalau memang itu betul-betul makna tauhid, maka harus ada nafi, harus ada nama apa? Itsbat. Yang boleh disembah hanya satu, hanya Esa, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya tidak layak untuk dijadikan Tuhan, tidak layak untuk disembah. Ya, jangan mau terkecoh dengan ucapan-ucapan orang yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa ini adalah makna tauhid. Tidak. Dia belum mewakili makna apa? At-tauhid. Mafhum? Ya. Allah juga berkata dalam surat Yusuf, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Apakah Tuhan-Tuhan arbab itu Tuhan-Tuhan mutafarriqun yang bermacam-macam? Ada yang nyembah matahari, bulan, wali, malaikat, nabi. Itu lebih baik ketimbang Allah yang Esa, yang Qahar. Qahar itu yang maha menguasai, yang menundukkan dan seterusnya. Ya, jawabannya pasti yang paling baik adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi syahidnya di sini Allah sebutkan Allah adalah Al-Wahid. Allah memiliki nama apa? Al-Wahid, artinya yang Maha Esa. Nah, itu dua nama yang harus sudah kita hafal dan kita mengerti. Apa nama yang pertama? Al-Ahad, yang kedua apa? Al-Wahid. Kalau Al-Ahad cuma datang satu tempat saja dalam surat apa? Al-Ikhlas. Sedangkan nama Al-Wahid itu banyak penyebutannya. Tadi di dalam surat Baqarah, dalam surat Yusuf dan yang lainnya banyak sekali. Kemudian sebagaimana yang sudah terulang, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Nggak boleh nama aja sifat nggak ada. Itu keyakinannya siapa? Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah menetapkan nama tapi membuang apa? Sifat. Ya kan lucu.
Allah namanya Sami', tapi tidak punya sifat apa? Mendengar. Gimana? Paham ya? Ini punya nama, tapi nggak punya apa? Sifat. Allah namanya Al-Alim, tapi tidak memiliki sifat apa? Ilmu. Gimana ceritanya? Hah? Kan aneh, rusak apanya? Akalnya, rusak otaknya. Ya, mereka kena syubhat. Kalau saya tetapkan sifat, berarti nanti Allah sama dengan siapa? Makhluk. Ya, maka ketika sama dalam lafaz, belum tentu sama dalam hakikatnya. Boleh berserikat dalam lafaz dan makna umum. Ya, ilmun lafadznya artinya ilmu, tapi hakikat ilmunya ini ya nggak sama antara sang khaliq dengan makhluk. Ya, walaupun sama-sama lafadznya ilmu, artinya pengetahuan ya atau maklumat, tetapi hakikatnya apa? Berbeda. Mereka menganggap itu sama. Nah, ini tidak ada orang yang berakal mengatakan hal tersebut, kecuali orang-orang Mu'tazilah yang sudah rusak akalnya dengan ilmu filsafat. Berbeda dengan Jahmiyah, nama nggak boleh, sifat nggak boleh. Dengan alasan kalau ditetapkan nama, nanti Allahnya ada banyak berbilang. Ya, kalau kita tetapkan As-Sami, Al-Alim, Al-Ahad, As-Samad dan seterusnya, berarti nanti Allahnya ada berapa kata dia? Ada banyak. Jadi menurut mereka tauhid adalah tidak memberi nama, tidak memberi sifat. Itu tauhid berarti. Ya, lucu kan? Tapi uniknya dia beribadah kepada Allah, tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Tapi tetap mereka belum betul-betul merealisasikan kalimat apa? At-tauhid. Karena tauhid itu bukan cuma uluhiyah, bukan cuma rububiyah, tauhid juga ada betul apa? Al-asma wa sifat. Maka jadi hamba Allah yang muwahhid berarti apa? Mengesahkan Allah dalam 3 faktor ini, 3 sisi ini, 3 sektor. Uluhiyahnya bagus, rububiyahnya juga, dan juga apa? Al-asma wa sifat. Baru dikatakan dia layak sebagai ahli at-tauhid. Semoga Allah jadikan kita termasuknya. Maka di dalam 2 nama ini, Al-Ahad dan Wahid, ada arti yang menunjukkan akan ahadiyatillahi wa wahdaniyatihi. Maksudnya apa? Ketunggalan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahad dan Wahid mengandung makna apa? Esa, tunggal, bersendirian. Dalam hal apa? Nah, ini yang perlu kita catat. Allah Esa dalam zatnya. Maksudnya apa? Tidak ada yang serupa semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya, tunggal. Allah Esa. Ya, ini yang pertama. Allah Esa dalam apanya? Zatnya. Allah juga Esa dalam sifat-sifatnya, dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, yang tidak ada aib, tidak ada cacat di dalamnya. Maka yang seperti ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Esa, tunggal dalam sifat yang seperti itu. Gak ada makhluk apapun dia derajatnya pasti tidak memiliki sifat yang paripurna, gak ada. Hatta dia malaikat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami ya? Maka dikatakan Allah Esa dalam apanya? Sifatnya. Yang kedua, Allah Esa dalam perbuatannya. Hanya Allah yang mampu melakukan segala macam perbuatan sesuai dengan kehendak Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan memberi rizki kemarin, nama Allah Ar-Razzaq. Berarti ada aktivitas, ada perbuatan, yaitu memberi. Memberi apa? Rizki. Siapa kira-kira yang mampu memberikan rizki segitu banyak makhluk? Ada selain Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Ya, yang mengurusi keperluan makhluk. Bisa. Ya, kita kalau dikasih orang, diamanahi orang gitu ya. Misalkan Anda nih diamanahi santri cuma 13 santri atau 12 santri. Waduh, itu sudah pusing ya. Tambah istri 1, tambah anak 2. Tambah apa lagi, Pak? Ngurus ini, ngurus itu, pusing. Ya, kadang terbengkalai beberapa kegiatan atau aktivitas. Ini kita lemah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang melakukan
atau bertindak atau berbuat dengan betul-betul sempurna, tidak capek, tidak lelah, ya, tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dikatakan esa dalam perbuatannya. Ya, atau kalau mau lebih singkat lagi, Allah esa dalam rububiyah, Allah esa dalam uluhiyah, Allah esa dalam asma wa sifat. Begitu juga dalam hal uluhiyah, yaitu yang hak untuk jadi Tuhan dan yang diberikan ibadah kepadanya hanya Allah satu-satunya Tuhan yang esa dalam hal tersebut. Gak boleh kita berikan ibadah kepada selain Allah. Gak boleh kita angkat ada selain Allah sebagai Tuhan. Gak boleh. Karena Allah lah esa dalam uluhiyahnya. Allah yang esa dalam menjadi Tuhan, dan Allah juga esa untuk diberikan segala jenis ibadah. Nah, kalau kita tahu nama Allah Ahad, nama Allah Wahid, ya, paling tidak ada pikiran di benak kita bahwasanya yang harus kita berharap kepadanya, takut kepadanya hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh takut sama mayit, enggak boleh takut sama wali yang udah mati. Enggak boleh takut sama siapa lagi? Atasan. Ya, enggak boleh takut kepada sesuatu yang gaib misalnya. Diserahkan itu semua, segala macam jenis ibadahnya, nazarnya, dzabahnya, salatnya, puasanya, birrul walidaynya, sedekahnya hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Allah kita adalah, Tuhan kita adalah Al-Ahad dan juga Al-Wahid. Sekali lagi, nama Allah yang pertama tadi Ahad, yang kedua Wahid. Ya, di dalamnya mengandung sifat ahadiyah. Ahadiyah itu keesaan atau ketunggalan. Atau bahasa lainnya sinonimnya wihdaniyah. Ya, yaitu satu atau tunggal Allah dalam zatnya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya, dalam zatnya. Ya, sampai-sampai akal kita ini tidak mampu untuk membayangkan bagaimana hal tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keserupaan, tidak memiliki kesamaan. Beda manusia, kadang katanya diteliti manusia itu punya kembaran. Ya, berapa banyak kembarannya? 7 ya, kata sama, kata penelitian. Ya, katanya paling enggak satu orang itu punya minimal mirip persis, ya, walaupun nggak sama banget, tapi mirip persis. Katanya kurang lebih berapa? 7. Ya, misalkan nih ada orang kayak Hero nih, modelnya 7, ya baris 7, mirip-mirip semuanya. Ya, nggak tahu itu kata penelitian siapa itu. Jadi ya, itu manusia ada yang mirip. Wah, ini kayaknya mirip teman gua dah. Ya. Sudah ya. Pernah nobel ketemu? Itu manusia. Makanya manusia nggak ada yang dia itu esa, nggak ada yang tunggal. Itu semua hanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, nama Wahid, Al-Wahid itu paling banyak di dalam Al-Qur'an, dan ternyata setelah dilihat konteks penyebutan nama Al-Wahid itu berporos pada 2 poin. Pertama, takrirut tauhid, menetapkan tauhid itu ibadah untuk Allah. Yang kedua, ibtalus syirik, membatalkan kesyirikan. Jadi Al-Wahid, nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan banyak dalam Al-Qur'an, itu berporos pada 2 poin. Untuk menetapkan tauhid, dan yang kedua membatalkan kesyirikan. Ya, di sini kita bacakan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, faqala subhanahu fi taqriril wihdaniyah, di dalam menetapkan keesaannya, wa wujubi ikhlasid dini lahu, dan wajib mengikhlaskan agama atau amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana surat Al-Baqarah yang kita baca, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim.
Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang wahid, itu yang esa, itu Allah SWT. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah dengan benar kecuali Dia yang Rahman dan yang Rahim. Lihat di sini Allah menetapkan wahdaniyah, sifat keesaan, mafhum, dengan nama apa? Wahid. Dengan nama apa? Wahid. Dan Allah juga menjelaskan wahdaniyah ini adalah inti dakwahnya para rasul. Jadi wahdaniyah menjelaskan keesaan Allah itu adalah tugasnya, dakwahnya, ya intisarinya dakwah para rasul. Jadi sekali lagi kalau ditanya inti dakwah para rasul adalah apa? Menjelaskan kepada manusia akan wahdaniyah, keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam zatnya, sifatnya, namanya, perbuatannya, uluhiyahnya. Jadi bangga kalau antum punya ilmu kemudian mendakwahkan kepada manusia akan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti telah memegang tongkat apa? Estafet dakwahnya para anbiya. Dan malu. Ya, belajar tauhid kan buat apa? Buat kita beribadah untuk diri kita sendiri dan juga tularkan kepada orang lain. Ya, walaupun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin dengan media sosialnya, dengan statusnya, ya barangkali dengan statusnya yang dia ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, ingin berdakwah, mengajari manusia akan sifat esanya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, orang jadi dapat hidayah melalui sebab antum. Mafhum? Ya, berarti telah memegang, melanjutkan apa? Tongkat estafetnya para anbiya. Mafhum? Ya, jangan bilang ana belum bisa nahu, enggak persyaratkan dakwah itu perlu nahu, enggak. Ya, ana belum bisa sorofnya. Enggak ada. Syarat dakwah itu harus apa? Bisa nahu dan sorof. Ya, sampaikan saja dengan bahasa kaumnya. Sebagaimana dalam surat Al-Ibrahim, apa? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ya. Mafhum? Tidaklah, kata Allah, kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Maksudnya apa? Dengan bahasa kaumnya. Tujuannya apa? Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada kaumnya. Ya, yang orang Cina pakai bahasa apa? Cina, yang orang Jepang pakai bahasa apa? Jepang, yang bahasa Inggris pakai apa? Orang Inggris pakai bahasa Inggris. Mafhum? Yang orang Betawi pakai apa? Betawi, orang Jawa pakai apa? Jawa, orang Sunda pakai Sunda. Memang kalau pengen meningkat lebih mendalam keilmuannya perlu ilmu alat, tapi itu bukan syarat mutlak. Bukan sebuah apa? Syarat mutlak. Ya, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun itu hanya satu apa? Satu ayat. Ya. Jadi sekali lagi, ya nabi diutus, para anbiya diutus, rasul diutus, itu salah satu intisarinya, bahkan intisari terbesar adalah menjelaskan keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kita baca surat Al-Anbiya ayat 108. Allah katakan, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, fahal antum muslimun?" Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Jadi Nabi mengajak manusia, mengajak umatnya dengan ucapan apa? Ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Esa dalam apa aja tadi? Zatnya, sifatnya, perbuatannya, uluhiyahnya, ya, atau rububiyahnya, asma wa sifatnya, semuanya Allah esa. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah. Tidak ada yang membantu Allah. Tidak ada yang serupa, setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Maha Esa berarti tunggal satu-satunya. Ya, bisa dipahami? Mafhum? Kemudian kata Allah, "Fahal antum muslimun?" Maka apakah kalian mau berserah diri gitu. Maksudnya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini namanya. Ajari manusia bahwasanya Allah itu esa. Tidak boleh ada selain Allah yang diangkat jadi Tuhan atau diberikan segala macam jenis ibadah.
Dalam surat Fussilat juga, dalam surat Fussilat ayat ke-6, Allah katakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah, hanya saja aku ini manusia semisal kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang wahid, yang esa. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru, maka istiqomahlah menuju kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin, dan celaka bagi orang-orang yang musyrik. Apa musyrik berarti? Tidak mau menjadikan Allah esa, tidak mau mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini orang-orang yang celaka. Sekali lagi, wahdaniyah, keesaan Allah itu adalah inti sari dari dakwahnya para anbiya. Jadi harus bangga, jangan tergoda, jangan juga pesimis, jangan minder. Ya, siapa lu, misalkan baru dibilang siapa lu. Kadang justru itu menunjukkan kita nggak ikhlas. Ketika baru dapat ujian berhenti, berarti selama ini dakwahnya untuk siapa? Misalkan baru dakwah sebentar nih, baru ngasih status sebentar, terus ada yang komen, gua nggak komen, nggak bikin status lagi dah, nggak mau upload lagi lah. Ya, tadi bilang begini lagi. Nah, itu malah menunjukkan akhirnya dakwah dia bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi takut dengan siapa? Celaan manusia. Biarin manusia mau menggonggong, nggak akan berbahaya, nggak akan berbahaya. Ya, justru kalau dia melihat kita kokoh, ya dia nanti akan berpikir sendiri, wah dia masalah ya kokoh banget gitu. Kira-kira ada apa sih? Ya, kok bisa sebegitunya kuatnya imannya, kuatnya dakwahnya? Bisa jadi dia penasaran. Sebagaimana kokohnya Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad kokoh banget sih. Di penjara, dicambuk, ganti 3 kali khalifah. Kok kekeh banget sih? Akhirnya penasaran khalifah yang terakhir. Akhirnya dipanggil lah antara Imam Ahmad dengan pentolan-pentolan Mu'tazilah. Ya, debat, menang siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Akhirnya khalifahnya minta maaf sama siapa? Imam Ahmad. Ya, jadi ini tanda dia nggak ikhlas ketika baru saja mulai ada komenan, ada apa ya? Omongan stop. Ya, gimana ini ceritanya? Ya, namanya dakwah pasti ada apanya? Ada rintangan, pengennya slow, gimana ceritanya? Ya, harus ada apanya? Ada rintangan di dalam. Semoga Allah berikan kita kekokohan dan juga memberikan kita keikhlasan. Qul fillah rahimani rahimakumullah. Ya, begitu juga nama Al-Wahid Allah sebutkan dalam konteks mengajak orang kepada Islam. Ya, tadi kan yang pertama ya Allah sebutkan kata wahid atau nama Al-Wahid menjelaskan wahdaniyahnya Allah. Ya, menjelaskan wajibnya ikhlas untuk Allah. Kemudian yang kedua tadi, ini adalah inti dakwahnya para anbiya. Yang ketiga, Allah sebutkan nama Al-Wahid untuk mengajak orang ke dalam apa? Islam. Contohnya dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah katakan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, falahu aslimu, maka kepada Allah lah kalian harus masuk Islam, berserah diri. Ya, jadi pakai fil amr, aslimu, falahu aslimu, maka kepada Allah lah kalian harus berserah diri, maksudnya masuk Islam. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang mau taat. Ya, jadi Allah sebutkan nama Al-Wahid, konteksnya apa? Mengajak manusia untuk masuk ke dalam dini apa? Islam. Ya. Kenapa diajak ke dalam Islam? Karena orang-orang di luar Islam itu Tuhannya banyak. Ya, ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Sedangkan di dalam Islam Tuhan adalah berapa? Satu. Makanya banyak di beberapa ayat Allah sebutkan gimana ceritanya kalau ada budak atau orang punya tuan satu dengan punya tuan banyak. Lebih pusing mana? Yang punya banyak tuan. Ya, yang bos ini ngomong A, ya yang ini ngomong B. Aduh,
pusing ya. Apa? Pilih yang mana nih? Nanti ke sini repot, ke sini apa? Repot. Maka diajak untuk masuk ke dalam Islam, karena dalam Islam Tuhannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu kisahnya siapa tuh yang ditanya oleh Rasul, Tuhan kamu ada berapa? 7. Ya. Siapa nama sahabatnya kemudian masuk Islam? Siapa? Amr bin As atau siapa? Ya, katanya mana yang paling besar? Yang di mana? Di langit. Ya, sisanya di mana katanya? Di bumi ada 6, di langit ada berapa? 1. Ya, itu Tuhannya banyak. Maka diajak untuk mengesahkan hanya satu berapa? Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya, itu konteks yang ketiga. Ada lagi konteks yang berikutnya. Allah sebutkan nama Al-Wahid untuk mensucikan diri Allah dari tuduhan-tuduhan Allah itu mengambil anak. Ya, atau dituduh Allah adalah satu dari yang 3. Maka Allah bantah, salah satu bantahannya dengan menggunakan nama Al-Wahid dalam surat An-Nisa. Wala taqulu thalathah, jangan kalian katakan 3. Itu keyakinannya orang Nasara. Intahu khairan lakum, berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid, hanya saja Allah adalah Tuhan yang esa. Jadi bukan satu dari yang berapa? 3. Ya, pusing orang Nasara, minta kepada siapa nih? Kepada Allah, kepada Isa, kepada Bunda Maria, kepada Roh Kudus, banyak deh. Tapi dalam hati kecilnya Tuhan yang paling besar siapa? Yang disebut Tuhan apa kata dia? Tuhan Bapa. Ya, karena hati ini memang terfitrahkan ya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang sombong, yang congkak saja yang tidak meyakini Allah sebagai Rabbnya. Bahkan orang musyrikin aja meyakini Allah adalah Rabbnya. Hanya saja dia nggak mau kalau minta langsung kepada Allah dengan alasan penuh dosa, dengan alasan begini dan seterusnya. Pengennya lewat siapa? Perantara. Sudah ya. Begitu juga dalam surat Al-Maidah Allah tegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah yang ketiga dari yang 3. Lihat, ini ucapan kufur. Walaupun dia mengucap, tidak meyakini dalam hatinya, ucapan saja. Dia menyatakan Allah adalah yang ketiga, Allah adalah yang pertama dari yang 3 dan seterusnya. Maka ini ucapan kufur. Kemudian kata Allah, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan tidak ada dari Tuhan kecuali Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konteks berikutnya. Jadi Allah sebutkan nama Al-Wahid untuk membantah orang-orang yang menuduh Allah adalah satu dari yang 3, atau Allah mengambil anak. Maka Allah sucikan dirinya bahwasanya Allah itu esa. Tidak seperti apa yang mereka yakini orang-orang siapa? Nasara. Mafhum ya? Berikutnya lagi, Allah sebutkan nama Al-Wahid untuk membatalkan akidahnya orang-orang musyrik. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 19, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah sesuatu apakah yang paling besar persaksiannya. Lihat, Allah mensifati dirinya syai'. Jadi Allah disifati dengan syai'. Ya, syai' itu umum. Ya, ini namanya syai'un. Ya, antum juga disebut apa? Syai'un, sesuatu. Berarti menunjukkan Allah itu memiliki zat, Allah itu ada. Makanya dikatakan ayyu syai'in, sesuatu apakah yang paling besar persaksiannya? Apa kata Allah? Qulillah, katakanlah Allah. Ya, jadi Allah adalah sesuatu yang persaksiannya itu paling besar. Dan Allah bersaksi tentang apa? La ilaha illallah. Ya, jadi jangan bingung kalau dikatakan Allah syai', ya Allah syai'. Syai' itu apa? Sesuatu. Ya, ini peci, syai'un. Ini meja atau bangku, ini juga disebut apa? Syai'un. Mafhum? Karena syai'un itu kata umum, seperti zat. Ya, Allah memiliki zat, ada zatnya. Sebagaimana manusia memiliki juga apa? Zat.
Ya, ini meja atau mimbar ada zatnya. Ada, ini zatnya mimbar, ada undak-undakannya. Mafhum ya? Jadi jangan parno dengan kata syai'un atau zat. Ya, boleh berserikat dalam lafaz tapi kan hakikatnya berbeda. Tidak sama. Ya, mafhum? Syahidum baini wa bainakum, Allah saksi antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balag, dan diwahyukan kepadaku ini Al-Qur'an agar aku memperingati kalian dengan Al-Qur'an dan wa man balagha, dan kepada orang-orang yang Al-Qur'an sampai. Nah, lihat nih, ini dalil buat menegaskan bahwasanya hujjah telah datang kepada kita. Bahwasanya Rasul telah memperingati kita sekedar dengan apa? Datangnya Al-Quran kepada kita. Lihat kata Allah, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bih, agar aku memperingati kalian dengan Al-Quran. Siapa kalian di sini? Sahabat. Cukup sampai di sana? Tidak. Allah ataf, Allah ikutkan wa man balagha, dan kepada orang-orang yang Al-Quran itu sampai kepadanya. Jadi kalau Al-Quran sudah ada di tangan antum, berarti telah tegak hujjah. Oh ya? Oh. Tapi apa? Ditambahkan lagi dengan ayat tadi surat Ibrahim dalam wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Antum enggak paham bahasa Arab nih, tapi sudah ada terjemahannya, itu telah tegak hujjah. Ya. Ternyata antum enggak tahu nih kesyirikan itu adalah dosa besar, padahal Al-Qur'an sudah antum pegang, terjemahnya sudah antum pegang. Ya, tidak ada dispensasi buat antum. Karena Al-Qur'an telah menjadi hujjah buat antum. Ini dalilnya. Jadi kalau ditanya, mana hujjah belum tegak? Ini dalilnya. Selama Al-Quran telah datang sampai dia, maka telah apa? Tegak hujjah untuk bab penamaan. Karena iqamatul hujjah bisa dalam bab penamaan dan babnya eksekusi. Dalam bab penamaan, yang penting dia sudah datang Al-Quran kepada dia. Kemudian melakukan syirik besar, maka dia dinamakan musyrik. Itu pun sudah iqamatul hujjah. Ya. Kemudian juga kalau dia ditangkap, kemudian disidang, dikasih dalil-dalilnya, diajari, kemudian ngeyel, itu pun sudah iqamatul hujjah untuk diapain? Eksekusi. Ya, jadi kalau ditanya, jangan dulu main kafir, udah iqamatul hujjah belum? Apa maksudnya iqamatul hujjah di sini? Ya, kalau bab penamaan sudah kita katakan. Kenapa? Ini dalilnya. Ya, selama Al-Quran datang kepada dia, mafhum dengan bahasa yang dia bisa pahami, maka telah tegak hujjah. Contohnya gini, pendekatan pemahamannya. Antum kerja di suatu perusahaan, terus antum dikasih nih buku panduan. Ternyata bukunya bahasa Cina, antum nggak ngerti, antum melakukan kesalahan, bisa dapat dispensasi. Tapi buku panduannya bahasa apa? Bahasa apa? Indonesia. Dan jelas sekali, besar tulisannya. Ini perkara-perkara yang tidak boleh dilanggar. Terus kenapa nggak mau dibaca? Salah siapa ketika dia melakukan pelanggaran? Hah? Salah siapa, Iro? Ya, yang pekerjaannya bagus, pintar. Ya, seperti itu juga. Al-Quran sudah datang di hadapan kita, sudah diterjemahkan, dan banyak yang mengajarinya. Bahkan di Indonesia, ya, menteri agamanya sampai nangis-nangis, masya Allah. Di Indonesia ini kurang lebih 90.000 madrasah. Dari Sabang sampai Merauke, yang terdata di Kemenak berapa? Hampir 89.000 sekian. Banyak atau dikit? 89.000 loh. Itu baru yang terdata, belum yang terdata. Kira-kira kalau di madrasah diajarinya apa? Kira-kira aja kalau di madrasah. Kira-kira aja apa ya kalau di madrasah diajarinya? Belajar Islam atau belajar umum? Agama Islam. Ya, bahkan di pelosok-pelosok, di Muna, di Buton misalnya, ya banyak orang sudah mengenal Islam. Kok dia bilang belum datang hujjah? Gimana ceritanya? Ya, bodoh dia terhadap makna Al-Quran. Bahwasanya Nabi diutus dengan Al-Quran supaya memperingati para sahabat dengan Al-Quran, wa man balagha, dan orang yang Al-Quran itu sampai kepada dia. Walaupun Nabi telah wafat, tapi Al-Quran sudah kita pegang. Ya, dengan bahasa yang bisa kita pahami, dan banyak akses yang bisa kita harus pelajari, kita kaji, kita cari. Maka ketika dia bodoh, tidak ada dispensasi buat dia. Paham sampai sini? Hujjah loh Al-Quran. Apalagi antum yang sudah hafil Quran, tiap hari pegang Al-Quran.
Ya, kira-kira di rumah-rumah orang tua kita dulu ada nggak Al-Quran? Ada, banyak dibaca. Bahkan orang-orang tua dulu rajin-rajin baca kitab gundulnya. Ya, lebih rajin dari mereka ketimbang apa? Kita. Kita lanjutkan. Wa innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Ya, bahwasanya kalian bersaksi ada bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Qul la ashhad. Katakanlah aku tidak mau bersaksi itu. Jadi kalian aja yang bersaksi itu ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau aku nggak mau. Kata Allah lagi, qul innama huwa ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja dialah Allah Tuhan yang esa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Dan katakan juga, aku berlepas diri dari orang-orang yang mereka sekutukan. Ya, atau berlepas diri dari segala apa yang mereka sekutukan. Nah, ini lihat ada dalil juga bahwasanya kita membenci orang musyrik dan pelakunya kemudian kesyirikannya itu beban taklif. Karena ada orang yang mengatakan, bodoh amat dia mau syirik, nggak ada urusannya dengan gua. Enggak. Bahwasanya tauhid juga ada al-wala dan bara, ada beban untuk kita untuk membenci mereka. Mencap mereka sebagai kafir, mencap mereka sebagai musyrik. Ini dalilnya. Innani bari'um mimma tusyrikun. Ya, aneh lah kalau cuma kita bilang itu syirik terus selesai. Enggak sampai di situ. Kita yakini minimal dalam hati orang yang melakukan syirik besar, musyrik, kafir, keluar dari apa? Islam, penamaan. Bisa dipahami ya? Adapun untuk eksekusi memang perlu dipanggil, diinterogasi, disidang. Itu seharusnya. Tapi tidak boleh kita apa? Mengeluarkan atau masa bodoh dengan alasan kita tidak diberi beban taklif untuk ya mengkafirkan dia. Malah justru dipertanyakan tauhid kita. Paham ya? Allah ada musab jadi saking semangat ini. Ada pertanyaan nggak ini? Kalau di zamannya saya mobil kalau lagi semangatnya langsung ada yang keprak dung. Jadi adatnya di sana gitu. Jadi kalau saya mobilnya lagi semangat dikeprak dung. Ya, makin berapi-api. Ada pertanyaan di sini? Ya. Ahadiyah itu masdar dari ahad atau pecahannya ahadiyah. Apanya? Artinya ya dulu kan ada kemarin PDF-nya nak kasih. Dallani ala ahadiyatillah wa wahdaniyatihi. Ahadiyatillah wa wahdaniyatihi. Kalau ahadiyah dari ahad, wahdaniyah dari wahid. Artinya semuanya sama, esa, tunggal, satu, tidak ada sekutu, tidak ada serupa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya. Loh, ya. Kalau Mu'tazilah itu artinya apa? Mu'tazilah itu orang yang menyempal. Ya, dulu dia itu muridnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Namanya Wasil ibn Atha. Ya, ketika Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan pelaku dosa besar itu masih muslim. Pelaku dosa besar ya, selain syirik akbar. Itu masih muslim. Dia protes. Enggak, bukan muslim kata dia. Kafir dong, bukan kafir. Gimana ceritanya? Enggak muslim, enggak kafir. Terus gimana kata dia? Baina manzilatain, enggak muslim, enggak kafir di dunia, tapi di akhirat dia kafir kekal selama-lamanya di neraka. Diusir sama Imam Al-Hasan Al-Basri, dia bikin majelis sendiri. Emang dia pinter Wasil bin Atha. Kelemahannya enggak bisa ngomong ro. Yang dulu pernah cerita itu, enggak bisa ngomong ro, tapi kalau taklim, kalau ngajar, kalau khutbah enggak ada satupun ro keluar. Saking cerdasnya. Nggak pakai Bismillahirrahman, pasti ketahuan dia cadel, diganti sama dia Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Pokoknya nggak, kalau ngomong nggak pernah keluar roh, saking cerdasnya, karena dia tahu dia cadel. Akhirnya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, tazaltumuni, kalian menyempal dari aku, makanya dia dinamain Mu'tazilah. Pelopornya Wasil ibn Atha. Nah, itu di masa
tabi'in belakangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Paham ya? Jadi hari ini kita ngambil apa? Singkat saja, yang penting tahu artinya ahad dan apa? Wahid. Ahad cuma satu dalam surat Al-Ikhlas. Wahid ada berapa? Banyak. Ya. Allah itu esa dalam apanya aja? Zatnya, sifatnya, perbuatannya, ya, uluhiyahnya, rububiyahnya, dan semuanya. Allah esa. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Dan Allah sebutkan nama wahid itu banyak konteksnya, tapi berporos pada dua: menetapkan tauhid dan membatalkan apa? Kesyirikan. Dan juga ya dakwahnya para anbiya adalah mengajak manusia untuk mengesahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah, berbanggalah kalau antum bisa memegang tongkatnya, ya, estafetnya dakwah para anbiya. Jangan minder, jangan takut. Allah yang akan jaga, Allah yang akan tolong. Semoga Allah jadikan kita termasuk ya kelompoknya, golongannya para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Cukup? Kalau cukup kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.